untuk Jamaah Islami Tunda yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema gaji suamiku kecil, aku harus apa ya Allah? Nah, mohon izin Ustadz. Sekarang kita mau tanya sama jamaah dulu nih Ustadz. Kira-kira ibu-ibu di sini ada nggak yang boros dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga? Tidak ada orang boros mengaku boros, gimana sih? Tapi tadi ada yang ngomong ada loh Ustadz. Jadi memang jujur tadi aku lihat-lihat ibu-ibu di sini. Tapi ada juga yang diem nggak mau ngaku. Nah terus gini Ustadz, Saskia mau langsung tanya ya sama Ustadz Syam. Jika gaji suami itu udah kecil, tapi ternyata penyebab utama rumah tangganya semakin boros itu bukan karena kebutuhan yang banyak. Akan tetapi karena istrinya yang boros termakan gengsi. Jadi pengen dilihat orang. Kalau seperti itu apa kira-kira yang harus dilakukan suaminya Ustadz? Mau izin tausiahnya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana Abi Maki, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah kejadian ada seorang soleh yang punya istri ternyata termakan gengsi. Termakan dengan pengen dilihat orang dan melihat daripada suaminya ini adalah orang yang diijabah doanya. Sehingga dia mengatakan, ini bagus sih, jalurnya bagus, jalur langit. Dia mengatakan kepada suaminya, mintalah sama Allah. Masa mintanya selalu akhirat, masa mintanya dibebaskan api neraka, minta husnul khotimah, minta diampuni dosa. Sekali-sekali minta uang yang banyak sama Allah. Sekali-sekali mintalah emas yang banyak sama Allah. Maka suaminya pun subhanallah apa yang dilakukan, didoakan untuk istrinya. Untuk mendapatkan emas yang banyak, dikasih sama Allah. Ternyata betul dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum diberikan kepada istrinya dia kasih pilihan. Mau kau tetap bersamaku atau kau ambil semua emas itu tapi pisah denganku. Subhanallah, karena yang aku butuhkan adalah bukan ini. Saya pengen menjadi suami istri denganmu bukan hanya di dunia, tapi sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak dilarang untuk menggunakan dunia ini, tapi dilarang untuk bermewah-mewah, bermegah-megah tanpa tujuan akhirat. Maka kalau tujuanmu adalah karena gengsi kepada orang lain, silahkan ambil semua ini tapi pisahlah denganku. Tapi kalau tujuanmu untuk membersamaiku di dunia sampai akhirat, maka tetaplah bersamaku, tinggalkan harta tersebut. Maka sang istri memilih bersama dengan suaminya. Maka dari kisah ini kita belajar apa? Kalau ada istri yang boros, maka disinilah nafkah yang paling penting harus keluar nih. Apa nafkah yang paling penting? Pendidikan. Oke. Nafkah yang paling penting itu adalah nasihat agama. Masya Allah. Subhanallah. Nasehatin biar enggak gengsi, bukan pengen dilihat orang, tapi pengennya dipandang sama Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama, Tepuk tangannya jemaah. Itu ya ibu-ibu, memang ya kita sebagai wanita tuh pengennya dilihat, oh ada perhiasan apa, oh kita pengen dilihat cantik perlu perawatan. Nah itu kadang memang bisa bikin boros, tapi tenang aja, insya Allah kalau hati kita ikhlas, terus suaminya juga bisa mengkomunikasikan yang baik-baik, mudah-mudahan gak jadi boros ya ibu-ibu ya. Masya Allah, sekarang Saskia mau tanya sama Abi, izin Abi. Jadi Abi, ini terkait gaji suami yang kecil. Saskia mau tanya, bagaimana solusinya? Jika gaji suami kecil, apakah ada jalan keluarnya Abi? Selain berdoa dan berikhtiar. Nah, mohon izin tausiahnya Abi. Ya, siap Saski. Izin punten Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Subhanallah, apa ya kalau gaji suami kecil padahal doa sudah, usaha sudah. Pokoknya udah maksimal doa sepertinya udah mantap sekali. Usaha sudah mantap sekali. Apa yang sudah usahakan lagi ya agar rizki ini datang? Simak kalimat ini baik-baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata jangan disibukkan dulu dengan usaha apa yang ada. Iya, lalu renungkan. Mungkin ada beberapa hal yang menghambat untuk rizki itu datang. Bisa jadi cek sholatnya. Ya, mungkin selama ini rizki susah untuk menghampiri kita karena sholat. Bukankah Al-Quran dengan tegas mengatakan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Lihat kesananya dengan mengatakan la nas'alukum rizqa nahnu narzukuk. Kami tidak meminta rizki kepada kalian, kepada Allah di sini. Tapi apa kalimatnya? Kami tidak minta rizki kepada kalian, kata Allah. Nahnu narzukuk. Justru kami yang akan berikan rizki kepada kalian asal perbaiki sholatnya. Ini pertama. Iya, coba perbaiki sholatnya. Seperti apa sholatnya? Ini poin pertama. Yang kedua, bagaimana terhadap doa kepada orang tua?
Karena mustahil ada orang diberikan kesulitan rizkinya selagi bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Ya, kepada orang tua, kepada mertua. Karena apa? Karena ini tadi yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Nur Maulana. Bahwa sesungguhnya hal yang terindah, kebahagiaan yang indah didapatkan ketika bisa berkhidmat kepada orang tua. Cek baik-baik. Kenapa rizki ini tidak datang? Sudahkah mendoakan orang tua dan berkhidmat kepadanya, memuliakannya? Nomor 2. 3, cek baik-baik. Apakah ada maksiat yang sampai hari ini masih dikerjakan? Mustahil rizki itu akan datang. Kalau masih ada maksiat yang dinikmatinya, maksiat yang terus dikerjakan, bahkan merasa nyaman dengan maksiat itu, mustahil akan mendapatkan rizki yang indah. Karena apa? Karena hal ini sangat mengerikan buat kita semuanya. Iya. Punten. Lalu yang keempatnya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jangan-jangan ada seseorang yang pernah menyakiti kita, lalu kita belum memaafkannya. Karena kalau kita susah memaafkan orang yang telah mendolimi kita, menyakiti kita, itu sangat susah rizki itu datang. Coba maafkan siapapun yang telah menyakiti kita, pastikan rizki itu akan segera datang. Masya Allah, terima kasih banyak Abi. Boleh tepuk tangannya jamaah. Jamaah. Sekarang kita mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk curhat. Karena kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat angkat tangannya jamaah. Sebelah sini ya kayaknya nih ada ibu cantik mau curhat ya Bu. Izin Ibu. Boleh ikut ke tengah ya Ibu, silakan. Mohon izin Abi dan Ustadz Maulana untuk ikut ke tengah. Silakan Ibu perkenalan. Ibu agak ke sini, deketin mic-nya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong Ustaz. Iya. Namanya siapa Ibu? Perkenalkan, nama saya Ibu EM Suhaimi dari Majelis Taklim As-Soleh Buah Batu Bandung. Tepuk tangannya dong jamaah. Silakan Ibu. Gini Ustadz, bagaimana solusinya jika pendapatan suami atau gaji suami kecil? Itu, Itu aja. iya. Itu aja. Oke, Iya, silakan. pada- Boleh. Iya. Ada lagi nggak Ibu kira-kira yang mau dikeluarkan, yang mau dicurahkan? Kalau pendapatan suami kecil kenapa emang Bu? Iya, bagaimana solusinya agar menjadi berkah gitu. Oh, Caranya, gitu. ikhtiarnya selain berdoa, Oke. ya. Boleh, Subhanallah, iya. Untuk mendapatkan keberkahan itu, jalan ada 2. 1, dengan mengatakan bersyukur dengan apapun yang ada. Karena syukur ini mengikat keberkahan, lalu mendatangkan yang akan datang. Kita terlalu fokus terhadap kekurangannya, justru terkadang kita tidak fokus terhadap syukurnya. Coba syukuri maka akan datang. Ini yang pertama yang harus dipegang baik-baik setelah bersyukur. Lalu yang kedua, ucapkan terima kasih kepada suami sekecil apapun. Iya. Masya Allah. Makasih ya, dengan senyum. Makasih alhamdulillah. Karena suami sudah berusaha dengan luar biasa. Dengan kata-kata semangat, terima kasih suami akan makin semangat dan semakin dahsyat untuk mencari nafkahnya. Jangan cuma segini Bang. Masa cuma segini? Ini gak cukup. Hal seperti ini menyakitkan bagi suami. Jadilah istri menjadi menenangkan dalam keluarga. Amin. Kalau Abi ada 2 solusi, bersyukur dan berterima kasih. Kalau saya juga 2, Apa itu Ustadz? berhemat. Siap. Berhemat, kurangi pengeluaran. Sebisa mungkin lakukan sesuatu yang tidak menambah pengeluaran. Yang kedua, Ibu, bertawakal kepada Allah. Masya Allah. Jangan berharap sesuatu yang tidak mungkin. Sampai utang kiri kanan, itu tidak boleh ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Boleh untuk kesimpulan dan doa dari Ustadz Syam, silakan Ustadz. Gaji suami kecil akan selalu cukup buat rumah tangga kalau hati besar. Masya Allah. Tapi sebesar apapun gajinya, kalau hatinya kecil, hatinya sempit, syukurnya tidak ada, maka tidak akan pernah mencukupi. Itulah yang diingatkan oleh Nabi SAW, kalau dikasih 2 lembah emas, pasti masih cari lembah yang ketiga. Wallahu Masya ta'ala Allah. alam. Terima kasih banyak Ustadz Syam, Abi, Ustadz Maulana, Ibu, jamaah Islam Tunda dimanapun berada. Sekarang saatnya saya Saskia Putri dan segenap tim yang bertugas untuk pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, Salam alaikum.